مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena alam yang ditemukan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali mengherankan. Misalnya saja fenomena api yang terdapat di dasar laut. Jika dicermati secara logika, hal itu merupakan sesuatu yang aneh dan tidak mungkin. Sebab, ada dua unsur yang begitu berlawanan, yaitu api dan air. Namun, fakta yang ada justru sebaliknya. Terdapat fenomena tidak biasa yang memperlihatkan api yang berada di dasar laut. Fenomena ini kemudian dapat dibuktikan keberadaannya secara ilmiah oleh para peneliti. Tapi, tahukah kamu, jauh sebelum peristiwa penemuan-penemuan itu terjadi, Al-Quran telah memberikan isyarat-isyarat tentang hal itu, termasuk bagian dari kemukjizatan Al-Quran, di mana kebenaran yang terkandung di dalamnya selalu terbuka untuk dikaji, didiskusikan, diteliti, diuji, dan dibuktikan secara ilmiah oleh siapapun. Dalam buku Miracles of Al-Quran and As-Sunnah, karya Dr. Zakir Naik yang diterbitkan oleh Aqwam Media Profetika tahun 2015, dijelaskan asal mula ditemukannya api di dalam lautan ini. Ketika itu, para ilmuwan pasca Perang Dunia Kedua mengarungi dalamnya samudra untuk mencari bahan-bahan mineral yang cadangannya nyaris habis. Kemudian, para ilmuwan itu terheran-heran karena menemukan fakta adanya pegunungan vulkanik yang terbentang di bawah laut. Bahkan, menurut para ahli, pegunungan vulkanik di dalam laut jumlahnya lebih banyak ketimbang yang ada di daratan. Tidak hanya itu, pegunungan vulkanik di dasar laut itu pun seringkali mengeluarkan lava cair panas layaknya api di daratan yang suhunya mencapai ratusan derajat Celcius. Buku dengan tebal 224 halaman ini memberi tahukan kepada kita betapa agungnya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan fakta ilmiah yang ada pada keduanya berdasarkan ilmu sains modern. Dalam Al-Quran, tepatnya pada surat At-Tur ayat 6, dijelaskan tentang adanya fenomena api di dasar. Artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Secara rinci, surah At-Tur berbicara tentang sumpah, yang mana pada ayat 1-28 menjelaskan tentang azab akan datang pada orang yang mendustakan Allah dan karunia akan dilimpahkan pada orang-orang yang bertakwa. Pada ayat 29-47 menjelaskan tentang bantahan-bantahan Allah terhadap ocehan-ocehan kaum musyrikin, dan pada ayat 48-49 menjelaskan tentang keharusan bersabar, bertasbih, dan sholat malam. Dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Sahal bin Abdullah Al-Tustari, Ibnu Katsir menafsirkan Al-Bahar Al-Masjur dengan banyak makna karena ia mengutip pendapat banyak ulama. Akan tetapi, pendapat-pendapat tersebut memiliki kemiripan yang mengarah pada makna ancaman atau siksa pada hari kiamat kelak. Menurut Al-Ala Ibnu Badar, Al-Masjur adalah air yang tidak dapat diminum dan tidak dapat dijadikan pengairan untuk tumbuhan. Hal yang sama akan terjadi pada semua lautan di hari kiamat kelak. Seperti pengertian yang terdapat di dalam surat At-Takwir ayat 6 yang artinya, dan apabila laut dipanaskan. Hal yang sama juga dijelaskan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Menurut pendapat yang ia kutip dari Abdullah bin Amru adalah tidak boleh berwudu dengan air laut karena laut adalah mangkuk besar jahanam. Ka'ab berkata, nanti lautan akan dinyalakan lalu ditambahkan pada neraka jahanam. Quraisy Shihab
dalam tafsirnya Al-Misbah menafsirkan ayat ini dengan siksa yang dikaitkan dengan Laut Merah pada kejadian Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Ayat ini juga mengandung sumpah yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya, yang menegaskan keniscayaan bagi para pembangkang pada hari kiamat kelak. Akan tetapi, setelah berkembangnya zaman seperti sekarang ini, banyak mufasir yang tidak lagi menisbatkan ayat itu pada ancaman atau siksa, dan mencoba mencari makna harfiah dari ayat tersebut. Kajian tafsir pun bertambah seiring berkembangnya zaman, yang mana dahulu belum ada tafsir ilmi, dan sekarang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa manusia semakin pintar dan penasaran dengan ayat-ayat kauniyah yang dijelaskan secara tersirat oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka menciptakan tafsir ilmi untuk menjembatani ilmu pengetahuan mereka agar sampai pada sebuah pembuktian kemukjizatan sains dalam Al-Quran. Mereka menyelaraskan atau memparalelkan penemuan-penemuan ilmuwan dengan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran. Pada pertengahan tahun 1990-an, dua ahli geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Zwagovich dan Yuri Bandanov, bersama rekannya ilmuwan Amerika Serikat, Rona Klein, pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Mereka menyelam dengan menggunakan kapal selam modern hingga sampai pada titik tujuan berjarak 175 km dari pantai Miami. Mereka menyelam hingga kedalaman 2 mil dari permukaan air laut, sehingga sampai pada lahar di dalam laut. Tidak ada yang memisahkan mereka dari lahar tersebut kecuali sebuah lubang dari akrilik. Saat itu, suhu mencapai 231 derajat Celcius dan mereka berada pada tepi bebatuan jurang, yang di bawahnya memancar air mata menyala-nyala. Di sana merupakan pangkal bumi di lembah dalam samudra. Mereka benar-benar menyaksikan bahwa air dingin yang terdapat di permukaan laut bergerak menuju ke bawah. Pada kedalaman 1 mil di bawah laut, lahar letusan gunung berapi semakin dekat dan meleleh keluar dan memanas, hingga kemudian menyemburkan abu-abu vulkanik dan zat-zat tambang yang amat panas. Para ilmuwan telah menegaskan bahwa hal seperti ini terjadi di seluruh lautan dan samudra. Kadang sering terjadi di suatu tempat, tetapi pada tempat yang lainnya jarang terjadi. Gunung-gunung berapi di dasar samudra jumlahnya lebih banyak dan lebih aktif dibandingkan dengan gunung-gunung berapi di atas daratan. Gunung-gunung berapi tersebut terbentang sepanjang dasar samudra. Hal tersebut juga didukung oleh teori tektonik lempeng. Teori ini mendeskripsikan lapisan terluar bumi yang disebut dengan litosfer. Sebuah lapisan yang keras terdiri atas batuan yang kuat. Lapisan ini pecah menjadi 7 bagian besar, yang disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng tektonik juga disebut lempeng litosfer. Lempeng tektonik ini mengapung di atas lapisan yang disebut astenosfer. Astenosfer seperti juga litosfer tersusun atas batuan, tapi astenosfer sangat panas di mana 1-2% batuan di dalamnya meleleh, sehingga astenosfer bersifat plastis dan lembek. Banyak dari aktivitas utama geologi di bumi terjadi pada batas lempeng plate boundary, yaitu zona di mana lempeng tektonik bertemu dan berinteraksi. Lempeng yang bersisian dapat berpindah relatif satu dengan lainnya dalam 3 cara. Interaksi lempeng pada batas lempeng menyebabkan terbentuknya rangkaian pegunungan, gempa bumi, dan erupsi gunung api. Ilmuwan dunia yang turut memperkuat teori tektonik lempeng salah satunya adalah Mackenzie, seorang geofisikawan asal Inggris. Tulisan-tulisannya dari tahun 1960 sampai dengan 1970 secara detail mengungkapkan sistem kerja pergerakan lempeng dari aspek kinematik. Dia juga banyak menjelaskan mengenai struktur bumi, khususnya viskositas mantel. Teori tektonik lempeng salah satunya melahirkan istilah Ring of Fire atau negara yang dilalui oleh pertemuan dua lempeng yang saling bertubrukan sehingga berpotensi terjadinya letusan gunung api. Ternyata bumi yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup memiliki lapisan luar batuan dan lapisan tersebut terdiri dari beberapa retakan. Retakan-retakan itu terdiri dari 6 retakan besar dan beberapa retakan kecil yang dinamakan lempeng.
Lempeng-lempeng tersebut dapat bergerak saling mendekat, bertumbukan, dan saling menjauh karena berada di atas lapisan kenyal yang disebut astenosfer. Lempeng-lempeng yang bergerak saling menjauh menghasilkan mid-ocean ridge atau biasa disebut rangkaian gunung api di dasar laut. Adanya pergerakan lempeng yang saling menjauh mengakibatkan magma yang panas memancar keluar melalui celah-celah itu dan memanaskan air laut. Volume air laut yang sangat besar tidak dapat memadamkan kobaran api dari magma tersebut. Begitu juga dengan magma yang panas tidak dapat menguapkan air laut. Padahal, suhu dari magma tersebut mencapai 1000 derajat Celcius. Sesungguhnya, Al-Quran telah menyebutkan fakta itu sejak 1400 tahun lalu. Al-Quran telah menjelaskan api di dalam lautan itu dengan istilah masjur. Dalam bahasa Arab, masjur dimaknai dengan sesuatu yang berada di atas, dipanaskan dari oleh panas yang di bawahnya. Ayat Al-Quran itu telah menjelaskan struktur bumi itu sendiri. Ini terbukti dengan teori tektonik lempeng yang menyebabkan magma di bawah kerak bumi keluar dengan tekanan yang kuat ke permukaan di bawah laut. Dengan adanya bukti akan hal tersebut, kita sebagai umat Islam yang beriman sudah seharusnya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Dalam hal iman kepada kitab, kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui nama-nama kitab yang seluruhnya oleh Allah, tetapi kita harus meyakini dengan sepenuh hati akan adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi pilihannya, mempelajari isinya, dan mengamalkan hal-hal yang telah dipelajari dalam kitab-kitab tersebut dalam kehidupan sehari-hari.